Baik, kita lanjutkan. Untuk soal dimensi 3 akan terpisah pembahasannya. Kita lanjutkan langsung ke nomor 20. Di sini Farid memiliki 6 mobil, 5 motor, dan 4 sepeda. Berapa banyak cara Farid memilih kendaraan untuk pergi ke kantor dengan kendaraan yang dimilikinya? Nah, ini adalah soal aturan pencacahan yang telah kita pelajari. Nah, karena Farid ini akan memilih kendaraannya untuk pergi ke kantor, sedangkan untuk soal berikut ini tidak saling berkaitan ya. Mobil, motor, dan empat sepeda ini akan dipilih satu dari sekian banyak pilihan, sehingga ini termasuk ke dalam aturan penjumlahan. Maka banyak caranya, atau kita singkat saja ya, banyak cara BC itu sama dengan 6 ditambah 5 ditambah 4. Atau 6 ditambah 5 itu adalah 11 ditambah 4 sehingga hasilnya adalah 15. Jawabannya adalah A. Baik, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Farhan memiliki 6 kemeja, 4 celana, dan 2 sepatu. Nah, berapa banyak cara Farhan memasangkan pakaian yang dimilikinya? Nah, kita ingat karena cara memilih pakaian ini, yaitu kemeja, celana, dan sepatu, ini akan saling berkaitan, yaitu kita memiliki kemeja satu, dan kita juga harus memilih si celana ini juga satu, kemudian sepatunya juga satu, sehingga kita memiliki pasangan-pasangan, sehingga ini termasuk ke dalam aturan perkalian, sehingga banyak cara untuk memilih pakaian tersebut. Kita tinggal kalikan saja 6 dikali 4 dikali dengan 2, atau 6 kali 4 adalah 24 dikali 2 itu hasilnya 48. Jawabannya E. Nah, kita lanjutkan ke soal berikutnya, yaitu kota K dan kota L dihubungkan oleh beberapa jalur seperti ditunjukkan gambar di bawah ini. Nah, jika seorang berangkat dari kota K menuju kota kota L ya maksudnya, kota L banyak alternatif jalan yang dapat dipilih adalah, nah, untuk soal berikut, karena kota P dan Q ini terpisah ya, sehingga ada akan dua kemungkinan jalur, yaitu K, P, R, S, L, dan juga K, Q, R, S, L. Nah, kita cari masing-masing jalan dari rute ini. Nah, K ke P itu adalah 1, 2, 3, 4, ada 4 jalur. Maka 4 dikali dengan R ke 1, P ke R itu ada 1, kemudian kita kali lagi R ke S itu ada 3, kemudian dari S ke L itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Ya, ada 5 jalur. Kemudian kita lihat K ke Q ya. K ke Q ada 2 jalur, kita kalikan dengan Q ke R itu ada 2 jalur, kemudian R ke S ada 3, kemudian ditambah 5. Nah, kita hitung berapa hasilnya. 4 dikali 1 itu 4, dikali 3 12, 2 dikali 5 itu 60 ya. Berarti 60. Kemudian juga 2 kali 2 itu 4, 4 dikali 3 12, 12 kali 5 adalah 60. Sehingga apabila kita jumlahkan banyak caranya itu adalah 120. Sehingga jawabannya adalah C. Kita lanjutkan ke soal berikutnya, yaitu nomor 23. Berapa banyaknya bilangan yang terdiri dari 3 angka berlainan yang disusun dari angka-angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Nah, kita buat kotak ada 3 ya. Ada 3. Sedangkan angka-angkanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Nah, untuk kotak pertama, itu pilihan banyaknya angka yang dapat kita isi, itu ada 7 ya. Kemudian untuk kotak berikutnya, karena sudah terpilih di kotak pertama, itu tinggal 6. Kemudian kotak ketiga berarti sisa 5 ya. Nah, tinggal kita kalikan saja 7 kali 6 kali 5, itu hasilnya berapa nih? 7 kali 5 itu 42 dikali 5 sehingga hasilnya adalah 210. Jadi jawabannya adalah C. Berikutnya, berapakah banyak kata yang bisa dibuat dari huruf-huruf romantis jika huruf pertamanya adalah huruf vokal? Kita buat
banyaknya kotaknya itu mengikuti berapa banyak huruf pada kata romantis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti kotaknya ada 8. Nah, karena huruf pertamanya itu adalah huruf vokal, maka yang dapat diisi adalah O, kemudian A, dan juga I. Ya, ada 3 huruf. Berarti kotak pertama itu kita tuliskan ada 3 pilihan huruf. Kemudian untuk kotak berikutnya, kita lihat berapa banyak sisa dari huruf-hurufnya. Karena tadi sudah ada 8 ya, ada 8 banyaknya huruf karena sudah terpilih di kotak pertama itu 1, maka sisa 7 ya. Berarti 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nah, apabila kita kalikan semua ini menghasilkan 15.120 banyaknya kata yang dapat disusun. Berarti jawabannya adalah B. Selanjutnya nomor 25, dari angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 akan dibentuk bilangan 3 digit. Nah, berapa banyak bilangan yang dapat dibentuk jika bilangan tersebut kurang dari 700? Nah, digitnya berbeda. Nah, bilangnya kurang dari 700 itu contohnya ada 698 ya. Kemudian ada 697 dan lain sebagainya. Nah, kita buat karena dia terdiri dari digitnya ada 3, maka ada 3 kotak. Nah, kotak pertama itu hanya bisa diisi oleh angka-angka berikut ya. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 karena dia kurang dari 700. 7-nya tidak bisa ikut atau tidak disertakan sehingga dia ditulisnya hanya ada bisa 6 angka. Kemudian selanjutnya dari 6 angka ini, maka ya karena sudah terpilih di kotak pertama 1, maka bersisa 5 angka. 1, 2, 3, 4, 5. Dan 7-nya jangan dihilangkan karena 7 ini tidak bisa masuk di kotak pertama, dia masih bisa masuk di kotak kedua ataupun 3. Sehingga sisa angka yang bisa kita letakkan di kotak kedua ini juga ada 6 ya. Sehingga untuk kotak ketiga karena telah terpilih 2 di sini maka sisa 5. Sehingga apabila kita kalikan 6 dikali 6 kali 5 itu hasilnya adalah 180. Jadi jawabannya adalah A. Baiklah, kita lanjutkan ke soal nomor 26. Dalam satu organisasi akan dipilih seorang ketua, wakil ketua, sekretaris, dan bendahara dari 10 orang calon yang memenuhi kriteria. Nah, berapa banyak susunan kepengurusan yang akan dipilih dari 10 orang calon tersebut? Nah, soal ini termasuk ke dalam permutasi, karena dia memperhatikan susunan atau urutan ya. Jadi dia akan memilih dari 10 orang ini akan dipilih 4 orang yaitu ketua, wakil, sekretaris, dan bendahara. Maka 10P4. Jadi 10 faktorial dibagi dengan 10 dikurangi 4 faktorial. Sehingga 10 faktorial dibagi dengan 6 faktorial. Kita sederhanakan 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 faktorial dibagi dengan 6 faktorial. 6 faktorial dibagi dengan 6 faktorial saling menghabiskan, maka sisa 10 kali 9 kali 8 kali 7. Sehingga apabila kita kalikan, hasilnya adalah 5040. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Selanjutnya, kita beralih ke soal berikutnya. Diketahui ada 6 pilihan jalan yang dapat digunakan untuk bepergian dari kota A ke kota B, dan ada 8 pilihan jalan yang dapat digunakan untuk bepergian dari kota B ke kota C. Jika seseorang akan bepergian dari kota A ke kota C melalui kota B, dan pulang kembali lagi ke kota A melalui jalan-jalan yang berbeda dari ketika saat pergi, banyaknya cara memilih jalan yang dapat dilalui adalah, terdapat kota A, kota B, dan kota C. Nah, seseorang akan pergi ke kota C, lalu kembali lagi ke kota A. Nah, dari kota A ke kota B, itu terdapat 6 pilihan jalan. Sedangkan B ke C, itu ada 8
pilihan jalan. Nah, sedangkan dia ingin pulang lagi ya, kita tuliskan B, lagi kita tuliskan A. Dia ingin pulang lagi nih. Nah, tetapi dikatakan dia tidak akan melalui jalan yang sama dari saat dia pergi. Sehingga dari C ke B itu sudah dilewati satu jalan, maka bersisa 7 ya, 7 jalan. Kemudian begitu pula dengan B ke A, karena dari A ke B ini ada 6 dan sudah dilewati 1, maka bersisa 5. Nah, tinggal kita kalikan semua saja. 6 dikali 8 dikali 7 dikali 5. Sehingga hasilnya adalah 1680. Jawabannya adalah B. Selanjutnya, nomor 28. Dalam suatu ujian terdapat 10 soal. Dari nomor 1 sampai nomor 10. Nah, jika soal nomor 3, 5, dan 7 harus dikerjakan dan peserta ujian hanya diminta mengerjakan 8 dari 10 soal yang tersedia, maka banyak cara seorang peserta ujian memilih soal yang dikerjakan adalah, kita tuliskan ada 10 soal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, sedangkan nomor 3, 5, dan nomor 7 itu wajib dikerjakan ya. Berarti kita hanya bisa memilih 1, 2, 4, 6, 8, 9, 10. Ini soal yang hanya bisa kita pilih ya. Nah, sedangkan ada informasi lagi nih. Dia harus diminta mengerjakan 8 soal dari 10 soal. Karena 3 soal ini wajib ya, berarti dia harus memilih 5 lagi ya. 5 lagi karena 8 harus dia kerjakan, tetapi karena dia sudah wajib mengerjakan 3 soal ini, maka dia harus memilih 5 soal lagi dari 1, 2, 4, 6, 8, 9, dan 10. Maka karena ini ya banyak soalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, maka ada 7 soal lagi ya yang bisa dia pilih. Dan dia hanya akan memilih 5. Berarti ini harus kita gunakan adalah kombinasi ya, atau 7C5. Karena dia tidak memperhatikan urutan, dia hanya memilih soal, maka kita gunakan kombinasi, berarti 7 faktorial dibagi 7 dikurangi 5 faktorial dikali 5 faktorial. Sehingga 7 faktorial per 7 dikurangi 2 itu adalah 2 faktorial dan 5 faktorial. Sehingga kita sederhanakan 7 dikali 6 dikali 5 faktorial per 2 faktorial dikali 5 faktorial. 5 kita coret sehingga 7 dikali 6 itu 42 dibagi 2 faktorial itu 2 ya. Sehingga 72 dibagi 2 itu adalah, 7 dikali 6 itu adalah 42 ya, maaf. Sehingga dibagi 2 itu adalah 21. Jadi jawabannya adalah B. Selanjutnya, ke soal nomor 29, banyak cara menyusun suatu regu cerdas cermat yang terdiri dari 3 siswa yang akan dipilih secara acak dari 10 siswa. Karena dia hanya memilih 3 dari 10, tidak ada urutan seperti menjadi ketua kelas, wakil ketua kelas, maka soal ini adalah termasuk kombinasi. Maka kita buatnya 10C3 atau 10 faktorial dibagi dengan 10 dikurangi 3 faktorial dikali 3 faktorial. Sehingga 10 faktorial per 7 faktorial dikali 3 faktorial. Berarti 10 dikali 9 kali 9, kemudian dikali 8, dikali 7 faktorial per 7 faktorial dikali 3 faktorial. Nah, 7-nya saling menghabiskan, maka sisa 10 dikali 9 kali 8 kali 3 dikali 2 kali 1 ya. Sehingga kita bisa sederhanakan 9 dibagi 3 adalah 3, kemudian 8 dibagi 2 adalah 4, sehingga 3 kali 2 ini 12, dikali 10 adalah 120. Maka jawabannya adalah B. Soal terakhir,
Bilangan terdiri dari 3 angka disusun dari angka-angka 2, 3, 5, 6, 7, dan 9. Banyaknya bilangan dengan angka-angka yang berlainan dan lebih kecil dari 400. Sehingga dari angka-angka yang telah disediakan ini, yang memenuhi hanyalah 2 dan 3 ya untuk angka pertamanya. Kita buat 3 angka berlainan yaitu 3 kotak karena kurang dari 4 yang bisa diisi hanya 2 dan 3 untuk angka di depannya. Sehingga kotak pertama kita isi dengan 2. Nah, untuk kotak berikutnya atau kedua, itu maka kita bisa isi 2, kita bisa isi 5, 6, 7, 9 ya, ada 4. Dan tadi dalam 2 dan 3 ini karena salah satunya tidak terpilih, maka dia bisa masuk ke kotak berikutnya. Sehingga 3, 5, 6, 7, 9, maka ada 5 angka ya. Kemudian karena sudah terpilih dari 2 kotak lainnya, di sini bersisa 4. Jadi kita kalikan 2 kali 5 itu adalah 10, kemudian dikali 4, jadi jawabannya adalah 40. Jawabannya adalah C. Nah, itulah pembahasan soal dari ujian ANBK kita. Semoga bisa dapat dipahami dan kita bisa dapat memperbaiki kualitas belajar kita. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.